Halo Sobat Katong, kembali lagi kepada saya Syafitri Fadila Lukman. Di podcast episode kedua ini, kita akan membahas tentang Raden Batoro Katong dan Pondok Pesantren. Memang terdapat berbagai versi tentang kapan Raden Katong mulai masuk Islam. Bagaimanapun, versi yang lebih bisa diterima ialah bahwa beliau sudah memeluk agama Islam di bawah bimbingan Raden Patah. Dan sebagaimana dimaklumi untuk mengembangkan perjuangan di Wengker Ponorogo, beliau diberi modal santri pengikut yang berjumlah tidak kurang dari 40 orang. Tentang bahwa Raden Batoro Katong yang dapat dikata sebagai santri Raden Patah kemudian juga mengembangkan kehidupan pondok pesantren dapat dipahami dari berbagai fakta. Pertama, nama dusun pondok. Agaknya, nama dusun pondok yang berada di wilayah Kecamatan Babadan memang pondok yang didirikan oleh Batoro Katong bersama Ki Ageng Mirah dan Raden Seloaji untuk menampung rombongan pengikutnya yang berjumlah tidak kurang dari 40 orang tersebut. Kedua, pesantren dekat Pelampitan. Dalam perjalanan berikutnya, beliau kemudian mendirikan pesantren di dekat Pelampitan, yakni suatu tempat yang namanya Putuk Santren. Di pesantren Putuk Santren, inilah Raden Batoro Katong bersama dua orang kawan seperjuangannya memulai melaksanakan dakwah. Dengan menyesuaikan pola kehidupan di masyarakat, yang selanjutnya membuat program agar dakwah Islamiyah di Wengker Ponorogo dapat berhasil. Setelah mendirikan pesantren, beliau mulai menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat dengan otoritas secara legal mandat yang diberikan oleh Kerajaan Demak. Areal Putuk Santren kurang lebih seluas 5 hektar yang keadaannya sekarang terdapat bekas masjid dan pesantren. Apabila diadakan penggalian tanah di sekitar tempat tersebut akan ditemukan batu merah yang besar-besar. Pada masa lalu, banyak pengunjung yang mendatangi areal tersebut yang sebagian besar berasal dari Jawa Tengah. Nun, di sebelah barat Putuk Santren ada suatu tempat yang bernama Pandarejo. Sebagian orang yang meyakini bahwa di bagian dalam tanah Pandarejo terdapat bongkor-bongkor emas yang merupakan peninggalan masa lalu. Bongkor-bongkor emas ini dapat dilihat pada waktu tertentu saja dalam keadaan tertentu oleh orang-orang tertentu. Ketiga, pondok pesantren di halaman Masjid Batoro Katong. Raden Batoro Katong mempunyai peninggalan yang berupa masjid. Untuk memasuki area masjid ini, dari arah selatan harus melalui beberapa gapura. Di gapura masuk yang sebelah utara, terdapat batu prasasti berupa manusia bersila, pohon beringin, burung garuda, dan gajah. Di sebelah batu prasasti tersebut terdapat paseban. Sebenarnya paseban yang sekarang ini sudah merupakan hasil renovasi oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo pada tahun 2004. Sedang paseban lama telah roboh pada tahun 1976. Di sebelah barat paseban inilah letak Masjid Batoro Katong. Namun, bentuk masjid seperti yang sekarang ini sudah merupakan hasil rehabilitas dan penataan baru oleh Kiai Muso, keturunan Kiai Ali Muslim bin Ki Ageng Mirah, sebagai Kiai ketujuh di Masjid Batoro Katong. Setelah masjid pertama terbakar pada tahun 1786, dalam penataan baru ini masjid induk tetap seperti yang lama.
Tetapi Serambi dan Pawestren mengalami perubahan. Di muka masjid sebelah selatan dulu terdapat pondok pesantren tempat ngaji para santri. Karena kawasan antara gapura ketiga dan keempat dulu adalah jalan menuju pondok pesantren, maka kawasan tersebut sampai sekarang sering disebut Ratan Pondok. Bekas bangunan pondok pesantren sendiri pada tahun 1959 dipunggar menjadi MWB, Madrasah Wajib Belajar, yang dalam perkembangan terakhirnya menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif dan Madrasah Diniyah Tarbiyatus Sholihin. Dapat dikatakan bahwa pondok pesantren di halaman selatan Masjid Bathara Katong ini merupakan pondok yang dibangun oleh Raden Bathara Katong bersama Ki Ageng Mirah dan Raden Seluaji. Selanjutnya tentang perkembangan ke depan serta penyebaran para santri Raden Bathara Katong. Sumarto menuturkan bahwa setelah kehidupan di Kadipaten Ponorogo berjalan dengan lancar dan teratur, para santri penyerta dari Demak yang berjumlah 40 orang beserta keluarganya itu sekarang dipencar ke 4 penjuru Kadipaten Ponorogo dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan penyebaran agama Islam. Sebelah utara di Dusun Tegal Pondok wilayah Desa Kadipaten 10 orang, di sebelah timur di Dusun Asem Grogo Wong Desa Japan. Di sini kelompok ini lalu membuat masjid. Sebelah selatan ditempatkan di Dusun Pondok Desa Merican juga 10 orang. 5 dari 10 orang ini dipindahkan ke Surukubeng. 10 orang sekelompok terakhir ditempatkan di sebelah barat yang itu di Dusun Duri Sobo. Sekarang masuk ke dalam Kelurahan Nologaten. Oke, itulah kisah dari bab Pondok Pesantren Bathara Katong. Mungkin dari kalian memiliki pendapat atau tanggapan buat episode kali ini, boleh aja nih ditulis di kolom komentar biar kita semua sama-sama diskusi. Dari saya, Syafitri Fadila Lukman, pamit undur diri, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya.